Shalom buat anak ibu semuanya. Ketemu lagi dengan ibu melalui BDR kita. Tanggal 28 Mei 2021 kita belajar tema 9, subtema 1 PB4. Mata pelajaran PKN mengenai menunjukkan sikap disiplin dalam menjalankan agama. Lalu bahasa Indonesia mengenai melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis. Nah, nanti di video penjelasan ibu akan memberikan penjelasan kedua mata pelajaran tersebut. Nanti kita berdoa bersama ya nak. Selamat menyaksikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, karena pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus yang baik, beribu-ribu terima kasih buat perlindungan-Mu, sehingga pagi hari ini kami boleh melakukan aktivitas kami seperti biasanya. Tuhan Yesus yang baik, banyak dosa yang kami perbuat, kami mohon ampun kepadamu ya Tuhan. Hapuskanlah dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, hari ini kami masih melakukan BDR. Kami mohon berkatilah BDR kami, bukakanlah hati dan pikiran kami, berikanlah kami kepintaran agar kami mengerti materi yang diberikan oleh guru kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk orang yang kami sayangi, untuk kedua orang tua kami, berkatilah selalu, berikanlah mereka kesehatan dan umur yang panjang, sehingga mereka boleh mendidik kami sesuai dengan firman-Mu. Ajarilah kami menjadi anak yang lebih baik ya Tuhan. Kami mohon buatkanlah kami saling menyayangi antara sesama kami. Jadikanlah kami menjadi anak yang takut akan Tuhan ya Tuhan. Kami mohon ya Bapa, permohonan kami ini kiranya Tuhan mengabulkan. Begitu juga mengenai COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, selesaikanlah COVID-19 ini agar kami boleh melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah seperti biasanya. Sampai di sini doa anak-Mu ya Tuhan, kami mohon terimalah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak ibu akan menjelaskan materi menunjukkan sikap disiplin dalam menjalankan agama. Disiplin yaitu sebuah rasa taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya serta juga menjadi tanggung jawab. Nah, maksudnya di sini bisa diartikan juga bahwa disiplin patuh terhadap peraturan atau juga tunduk pada pengawasan dan juga pengendalian. Itulah makna dari disiplin. Lalu apa ya ciri-ciri orang disiplin nak? Iya, di sini ada 4. Yang pertama, selalu menaati peraturan. 2, selalu tepat waktu. 3, selalu hidup terjadwal dengan teratur. 4, selalu melaksanakan tugas dengan baik dengan membiasakan hidup disiplin. Lalu apa ya sikap disiplin dalam menjalankan agama? Apa saja? Ayo. Iya, benar sekali. Di sini juga ibu memberikan ada 5 nak. Yang pertama, melakukan ibadah secara tepat waktu dan sungguh-sungguh. 2, disiplin dalam mendatangi tempat-tempat pembelajaran ibadah lainnya. 3, menghargai orang lain yang berbeda agama. 4, tidak boleh membeda-bedakan agama lain. 5, berusaha menghargai waktu kita dengan memperbanyak ibadah. Itulah mengenai menunjukkan sikap disiplin dalam menjalankan agama. Ibu harap anak-anak ibu dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari ya nak. Selanjutnya bahasa Indonesia mengenai menulis hasil wawancara dalam bentuk teks. Nah, setelah kamu melakukan kegiatan wawancara, langkah selanjutnya itu nak menulis laporan hasil wawancara. Lalu hal-hal apa saja ya yang harus diperhatikan ketika kita membuat laporan wawancara? Ini dia. Yang pertama, latar belakang. Nah, di sini maksudnya menuliskan alasan melakukan wawancara. Sebagai contoh, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Nah, format yang kedua yaitu maksud dan tujuan. Sini artinya
menuliskan maksud dan tujuan ketika melakukan wawancara. Sebagai contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Yang ketiga, topik wawancara. Menuliskan topik wawancara. Nah, contohnya tumbuhan dan hewan di sekitarku. Nah, topiknya itu hampir sama dengan pembahasannya tentang apa itu ya nak ya. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Menuliskan waktu dan tempat kegiatan wawancara. Sebagai contoh, wawancara ini dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 3 Januari 2019, waktu pukul 8 sampai 9. Tempat Taman Rahayu Regensi. Yang kelima, format kelima, laporan hasil wawancara. Nah, di sini maksudnya menuliskan narasumber, wawancara dan hasil wawancara. Nah, sebagai contoh, narasumbernya Bapak Kurniawan, pewawancara itu Lani. Hasil wawancaranya di sini pada hari Kamis 3 Januari 2019 pukul 8 sampai 9, saya melakukan wawancara kepada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalnya dan seterusnya. Nah, format yang terakhir yaitu kesimpulan. Di sini maksudnya kita menuliskan kesimpulan hasil dari wawancara kamu. Sebagai contohnya itu rangkumannya, itu dia rangkumannya. Nah, contoh keseluruhannya ini dia Ibu berikan. Nah, contohnya di sini ada Ibu memberikan laporan hasil wawancara. Bagian pertama, latar belakang. Nah, alasannya apa ya? Di sini Ibu berikan, kami siswa kelas 4 mendapatkan tugas dari guru kami untuk melakukan wawancara tentang hewan peliharaan di rumah. Yang kedua, maksud dan tujuan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang hewan peliharaan, mulai dari cara merawatnya, membersihkan kandang, pemberian makan, dan lain-lain. Format 3, topik. Topiknya itu hewan peliharaan di rumah. 4, waktu dan pelaksanaan. Wawancara dilaksanakan pada hari tanggal Senin 14 September 2020, waktu pukul 8 sampai 9 WIB. Tempat rumah Bapak Rudianto. Format yang kelima, laporan hasil wawancara. Narasumber Bapak Rudianto, pewawancara Aura Salmania. Nah, ini dia hasil wawancaranya di bawahnya. Nah, pada hari Senin 14 September 2020 pukul 8 sampai 9 WIB, kami melakukan wawancara kepada Bapak Rudianto tentang hewan peliharaan di rumah. Pak Rudianto memiliki hewan peliharaan berupa iguana dengan berbagai jenis. Iguana termasuk hewan melata yang makan tumbuhan atau herbivora. Setiap 3 kali sehari, Pak Rudianto memberi makan iguana peliharaannya dengan sayur-sayuran seperti kangkung, kecambah, dan lain-lain. Selain itu, setiap hari beliau membersihkan kandang iguana agar selalu bersih dan terhindar dari penyakit. Nah, lalu yang terakhir, format yang terakhir itu 6, kesimpulan. Iguana merupakan salah satu hewan peliharaan yang cukup banyak penggemarnya. Selain bentuknya yang cukup unik, cara merawatnya juga tidak sulit. Nah, jadi nak, pada laporan hasil wawancara, kamu buat dulu narasumbernya siapa, pewawancaranya siapa, lalu hasil wawancara kamu, hasil pembicaraan kamu kepada si narasumber. Nah, mengenai kesimpulan, kamu menyimpulkan isi wawancara kamu itu. Ya nak ya, kamu menyimpulkan isi wawancara itu, merangkum. Itu dia maksudnya ya. Nah, itulah mengenai laporan hasil wawancara. Ibu harap anak-anak Ibu dapat memahaminya. Oke, anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan materi yang Ibu berikan tadi. Nah, untuk tugas,
Itu di halaman 21 ada wacana hemat energi, hemat biaya. Kamu tulis sampai halaman 22. Nah, di bawahnya ada 3 pertanyaan, kamu kerjakan. Itu tugas pelajaran IPA, ya nak ya. Lalu mengenai bahasa Indonesia, Ibu berikan tugas setelah kamu membuat 10 daftar pertanyaan yang kemarin Ibu tugaskan untuk mewawancari orang tua kamu yang bertemakan peran orang tua. Nah, 10 daftar pertanyaan itu kamu gunakan untuk mewawancarai orang tua kamu, ya. Nah, 10 daftar pertanyaan itu kamu gunakan untuk mewawancarai orang tua kamu. Jadi tugas kamu mewawancari orang tua kamu yang bertemakan peran orang tua berdasarkan 10 pertanyaan yang kamu buat kemarin, yang Ibu tugaskan kemarin. Namun nak, kamu jangan lupa awali dengan salam, lalu menanyakan kabar. Setelah itu kamu menanyakan 10 daftar pertanyaan itu. Nah, setelah kamu lakukan, jangan lupa diakhiri dengan ucapan terima kasih lalu salam penutup, ya. Seperti itu ya nak ya. Nah, apakah direkam Bu? Ya, direkam. Videonya dikirim ya nak ya. Paling lambat Ibu kasih waktu tuh hari Senin, ya. Ibu kasih waktu hari Senin, videonya dikirim sama Ibu, ya. Hasil wawancaranya Bu ditulis, ya ditulis di buku tema kamu. Oke. Itu saja. Oh ya, caranya seperti ini ketika mau merekamnya nak ya. Nah, misalnya, Shalom Bu, saya Asri Purba. Saya akan mewawancarai orang tua saya yang bertemakan tentang peran orang tua. Yaudah, lalu kamu wawancarilah orang tua kamu. Ya, kamu hampiri. Misalnya, Shalom Pak, Shalom Mak, selamat siang, selamat pagi. Bagaimana kabar Mama pada hari ini? Lalu setelah itu kamu tanyakan sesuai dengan 10 daftar pertanyaan yang kamu buat kemarin ya. Nah, itu saja. Ibu harap kamu memahami materi dan tugas yang Ibu berikan. Jangan lupa diakhiri dengan doa. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.